Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk saudara semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang kekal, Bapa yang ajaib, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur oleh karena pertolongan Tuhan di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami umat-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-16, yang berkata demikian. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, doa adalah napas iman kita, sarana yang Tuhan berikan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Namun seberapa sering kita merenungkan kedalaman dan kekuatan doa itu sendiri? Apakah doa hanya sebuah rutinitas? Ataukah doa adalah suatu pertemuan intim dengan Allah yang Maha Kuasa? Ibrani pasal 4 ayat 16 mengundang kita untuk datang dengan penuh keberanian ke tahta kasih karunia. Ini bukanlah panggilan untuk datang dengan keraguan, melainkan dengan keyakinan yang penuh bahwa Tuhan mendengarkan setiap kata, setiap keluhan, dan setiap permohonan yang kita sampaikan. Namun, apa yang membuat doa kita menjadi kuat? Mengapa ada doa yang terasa begitu penuh dengan kuasa, sementara yang lain terasa hampa? Kekuatan doa tidak hanya terletak pada kata-kata yang kita ucapkan, tetapi pada hati yang berdoa. Sebuah hati yang benar-benar bergantung kepada Tuhan, yang mencari kehendak-Nya di atas segala sesuatu, adalah hati yang menghasilkan doa-doa yang penuh kuasa. Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Yesus mengajarkan kita doa Bapa kami, sebuah model doa yang tidak hanya mengandung permohonan, tetapi juga penyembahan, pengakuan dosa, dan permohonan untuk pertolongan sehari-hari. Yesus sendiri menunjukkan kepada kita kekuatan doa melalui kehidupannya. Di saat-saat yang paling kritis, seperti di Taman Getsemani, Yesus menghabiskan waktunya dalam doa. Dia berdoa bukan untuk menghindari penderitaan, tetapi untuk memperoleh kekuatan menjalani kehendak Bapa. Ini menunjukkan kepada kita bahwa doa bukan sekedar untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi lebih dari itu, doa adalah sarana untuk menundukkan diri kita kepada kehendak Allah, mendapatkan kekuatan untuk menjalani apa yang telah ditetapkannya.
Selain itu, doa juga memiliki kedalaman yang luar biasa. Ketika kita merenungkan siapa yang kita ajak bicara dalam doa, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang Maha Kuasa, hati kita seharusnya dipenuhi dengan rasa kagum. Namun Allah yang besar itu juga adalah Bapa kita yang penuh kasih, yang peduli terhadap setiap detail kehidupan kita. Inilah kedalaman doa yang seringkali kita lupakan. Setiap kita berdoa, kita tidak hanya berbicara kepada Tuhan yang jauh di atas sana, tetapi kepada Bapa yang dekat, yang mendengar dan peduli. Dalam doa, ada juga kekuatan untuk mengubah hati kita. Doa bukan hanya tentang mengubah keadaan di sekitar kita, tetapi seringkali doa adalah sarana Allah untuk mengubah hati kita, mengubah perspektif kita, dan membuat kita lebih peka terhadap suaranya. Melalui doa yang tulus, kita belajar untuk melepaskan kekhawatiran kita dan mempercayakannya kepada Tuhan. Kita belajar untuk berserah dan membiarkan Tuhan yang berkuasa bekerja sesuai dengan kehendak-Nya. Namun, bagaimana jika doa kita tidak segera dijawab? Apakah ini berarti Tuhan tidak mendengar kita? Tentu saja tidak. Tuhan bekerja dalam waktunya yang sempurna. Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Dan seringkali jawabannya adalah untuk menunggu, karena dalam proses menunggu itulah iman kita diuji dan dikuatkan. Kita belajar untuk tetap berpegang pada Tuhan, bahkan ketika jawaban yang kita harapkan belum datang. Mari kita terus mengembangkan kehidupan doa yang dalam dan kuat. Jangan biarkan doa hanya menjadi rutinitas yang kosong, tetapi jadikanlah doa sebagai momen pertemuan yang penuh makna dengan Allah yang hidup. Biarlah doa kita menjadi sarana untuk mengenal Tuhan lebih dalam, untuk menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan untuk menemukan kedamaian yang melampaui segala akal. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih-Mu dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berbahagia atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini yang mengajarkan kami bahwa di dalam doa ada kekuatan bagi kehidupan kami. Di dalam doa ada mujizat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang Engkau telah firmankan pada malam hari ini dapat kami tanam dalam hati kami, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang telah Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkatilah hidup kami, agar kami tetap dapat berkesempatan kembali mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, agar tetap menjadi pelayan yang benar di hadapan Tuhan. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman hari ini, berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami,
keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, Engkau sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.